Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, setiap orang yang masuk surga dengan berbagai cara, misalnya masuk surga secepat kilat, ada yang masuk surga dengan mudah, dan ada pula yang dirantai saat memasuki surga. Mengapa ada penghuni surga yang dirantai? Apa yang dilakukan mereka saat masih di dunia? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Siapa saja yang bersungguh-sungguh pasti mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Rasulullah sudah memberitahu caranya. Dari Abu Darda, ia berkata, Rasulullah telah memberi wasiat kepadaku, agar aku melihat pada orang yang lebih rendah daripadaku, dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku. Mencintai orang-orang miskin dan mendekati mereka, menjalin tali silaturahim dengan orang yang memutuskan hubungan denganku, berkata atas nama Allah. Dan tidak takut dalam menegakkan kebenaran di jalan Allah, tidak meminta apapun dari orang lain, dan memperbanyak bacaan hauqalah. Sesungguhnya semua itu adalah bekal menuju surga. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, sebarkanlah kedamaian, berikan makanan, bersilaturahmi, sholatlah ketika orang-orang tidur, engkau akan masuk surga dengan damai. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu dengan membaca ayat kursi, kita akan dipermudah memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka tidak ada yang dapat menghalanginya masuk surga kecuali dia mati. Hadis riwayat An-Nasai. Menyingkirkan gangguan di jalan pun kita bisa mendapat ganjaran surga. Nabi bersabda, sesungguhnya aku telah melihat seseorang lelaki mondar-mandir di dalam surga dikarenakan sebuah pohon yang dia tebang dari tengah jalan yang selalu mengganggu manusia. Hadis riwayat Muslim. Bagi perempuan juga terdapat amalan khusus untuk meraih surga. Hal ini terdapat dalam hadis berikut ini. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah ke dalam surga melalui pintu manapun yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad. Amalan yang bisa membuat kita masuk surga telah dijelaskan dalam berbagai hadis. Jika masuk surga bukanlah sebuah kemustahilan sebab telah diberitahukan caranya. Mencapai surga adalah proses yang panjang. Ada berbagai macam tahap yang akan kita lalui. Sebelum sampai ke surga, manusia akan melewati jembatan Sirotol Mustaqim. Siapa yang bisa melewatinya, maka ia akan masuk surga. Namun, siapa yang terjatuh, ia akan masuk neraka. Kecepatan orang melewati sirat tergantung amalan yang dimilikinya. Semakin cepat ia melewati jembatan itu, semakin cepat pula ia akan masuk surga. Dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah telah bersabda, lalu diutuslah amanah dan silaturahmi. Keduanya berdiri di kiri dan kanan sirat tersebut, orang yang pertama lewat seperti kilat. Abu Hurairah bertanya, adakah sesuatu yang seperti kilat? Rasulullah menjawab, tidakkah kalian pernah melihat kilat bagaimana ia lewat dalam sekejap mata?
Kemudian ada yang melewatinya seperti angin, kemudian seperti burung, seperti kuda yang berlari kencang. Mereka berjalan sesuai dengan amalan mereka. Nabi kalian waktu itu berdiri di atas sirat sambil berdoa, "Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan," sampai para hamba yang lemah amalannya. Sehingga datang seorang lalu ia tidak bisa melewati kecuali dengan merangkak. Di kedua belah pinggir sirat terdapat besi pengait yang bergantung untuk menyambar siapa saja yang diperintahkan. Maka ada yang terpeleset tapi selamat, dan ada pula yang terjungkir ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Saat menjadi penghuni surga, orang beriman akan memasang wajah bahagia. Hal ini karena mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Wajah mereka saat itu diabadikan dalam Quran. Wajah-wajah orang beriman pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya lah mereka melihat. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Keindahan melihat wajah Allah juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah berikut ini. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat, sebagaimana kalian melihat bulan purnama, kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beruntunglah orang-orang yang masuk surga, sebab mendapatkan kenikmatan yang tak pernah habis, dan terhindar dari siksa neraka. Mereka adalah golongan orang-orang yang taat kepada Allah. Tentu golongan itu tak akan kaget saat bisa masuk surga. Namun ternyata ada satu rombongan penghuni surga yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala kaget dan kagum. Saat melihat hambanya masuk surga dengan rantai di tangan dan kakinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala terkejut. Hal ini sesuai hadis berikut ini. Sungguh, Allah heran dengan orang-orang yang ditarik untuk masuk surga dengan menggunakan rantai. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Rasulullah memberikan pemahaman mengenai orang yang masuk surga dengan rantai. Dari Abu Umamah diceritakan bahwa Rasulullah tertawa lalu ditanyakan apa yang membuat beliau tertawa. Rasulullah menjawab, "Saya merasa takjub kepada kaum yang digiring masuk ke surga dalam keadaan terbelenggu oleh rantai padahal sebenarnya mereka sangat tidak mau." Hadis riwayat Tabrani. Mengenai hadis tersebut, Ibnul Jauzi mengatakan bahwa makna hadis tersebut adalah ketika orang-orang kafir tertawan, kemudian mereka masuk Islam disebabkan mereka mengetahui kebenarannya, dan mereka masuk Islam dengan sukarela maka mereka masuk surga. Tafsir lain dari Al-Tibi mengatakan bahwa yang dimaksud rantai di hadis tersebut adalah melepaskan diri dari kesesatan menuju hidayah Allah. Namun ada juga yang mengatakan secara tekstual bahwa memang benar-benar ada orang yang masuk surga dengan dibelenggu. Masuk surga orang yang dirantai ini membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala kagum. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa mereka adalah tawanan yang dibawa ke negeri Islam dalam keadaan diikat dan dibelenggu. Kemudian mereka pun masuk Islam. Dalam kitab Fathul Bari, dijelaskan bahwa ulama yang berpendapat orang yang masuk surga dengan rantai adalah orang Muslim yang ditawan oleh orang kafir, mereka mati dalam keadaan tertawan, atau mereka mati terbunuh, maka mereka dikumpulkan dalam keadaan dibelenggu. Maka benarlah sabda Rasulullah yang menjelaskan mengenai mudahnya masuk surga yang hanya memerlukan kemauan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda,
Setiap umatku pasti masuk surga, kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, siapa yang tak mau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, siapa yang taat kepadaku, pasti masuk surga. Dan siapa yang durhaka kepadaku, pasti dia tidak mau. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Sahabat beriman, ada banyak cara orang masuk surga. Salah satunya dengan dirantai, namun hal itu bukan bermakna negatif. Justru itu membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala kagum. Lalu, kamu pilih masuk surga dengan cara yang seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.